Berarti sempat ini ya, sempat juga down ya, sempat putur sempat, juga. sempat. Ya. Namanya juga kan, tapi alhamdulillah setelah melewati proses kurang lebih sekitar 3 bulan dan alhamdulillah closing. Setelah closing itu langsung semangat, semangat kembali. Langsung Kemudian terbakar lagi ya? Semangat ngiklan lagi apa dan lain-lain. Buat apa kita capek-capek kerja sana kemari dapat penghasilan yang banyak tapi hasilnya tidak berkah seperti itu. Ya betul, betul itu Pak. Kalau slogan kami sendiri itu riba mengundang murka, syariah membawa berkah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan dan juga nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul ya bersama-sama dalam agenda podcast Properti Syariah. Dan tidak lupa pula marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Dan senantiasa berjuang ya dengan dakwah dan jihad sehingga Islam ini bisa tersebar hingga sampai ke negeri kita yang tercinta ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bung Ilham dari Barakah Properti Syariah. Siap. Ya, jadi hari ini kita akan bincang-bincang ya mengenai perjalanan dari owner Barakah ini dari awal hingga sampai sekarang ini. Pencapaiannya luar biasa ya. Sampai saya dengar itu kemarin closing 16 unit. Alhamdulillah dari timnya. Jadi luar biasa nih. Kita butuh juga ini motivasi dari beliau ini. Ya oke. Pak Ilham, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak Rahmat. Iya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang, bertanya terkait dengan ini pengalaman Pak Ilham ya. Ada beberapa poin di sini yang ingin saya tanyakan supaya Pak Ilham berbagi kepada kita ini. Yang pertama nih Pak Ilham. Iya, apa itu Pak Rahmat? Jadi sejak kapan ini kita di Properti Syariah? Dan apa motivasinya untuk bergabung? Siap. Seperti itu. Iya, jadi begini Pak Rahmat. Saya itu bergabung di Properti Syariah mulai dari pertengahan 2017 sebenarnya. Saya sudah mulai ini bergabung sejak hijrah dari Kota Bontang, beralih kembali ke Makassar. Sebenarnya kan saya juga asalnya dari Sulawesi tapi dulu merantau ke Bontang. Di sana saya mengajar kurang lebih sekitar 4 tahun. Setelah selesai mengajar di sana, saya putuskan untuk kembali ke Kota Makassar ini. Jadi Alhamdulillah. sebelumnya guru ya, basicnya pendidikan ya? Iya, kalau dari segi basic, kemudian dari segi pendidikan memang saya di guru olahraga. Oh, ya, saya guru olahraga. Tapi alhamdulillah dari segi passionnya memang saya lebih tertarik ke dunia marketing karena dulu sejak saya ini mengajar juga, saya juga sering jual-jual online seperti itu, berbagai macam produk seperti itu. Nah, makanya saya ketika saya hijrah ke Makassar ini, saya putuskan untuk bergabung di Properti Syariah ini. Seperti itu ya. Jadi dulunya ini tinggal di Bontang, Kalimantan ya? Bontang. Iya, Bontang. Bontang itu berada di Kalimantan Timur ya, salah satu kota ya. Di Bontang itu termasuk juga bisa dibilang kota yang subur juga ya, karena di sana ada beberapa perusahaan besar termasuk pupuk Kaltim, kemudian dari gas ada juga di sana, kemudian ada tambang juga. Intinya kotanya cukup kecil tapi dari segi penghasilannya luar biasa ya, seperti itu ya. Jadi 4 tahun di sana ya, Pak Ilham mengajar ya? Iya, kurang lebih sekitar itu 4 tahun saya mengajar. Ya, cari pengalaman. Ya, saya juga begitu, enggak langsung di Properti Syariah juga. Saya di swasta dulu sekitar 4 tahun seperti itu. Siap. Luar biasa. Jadi ini lagi, apa motivasi Pak Ilham ini untuk bergabung di dunia Properti Syariah ini? Iya, kalau dari segi ini motivasi, awal saya bergabung itu yang pertama kan memang karena kita cari kerja kan, seperti itu. Nah,
kemudian saya dipertemukan oleh salah seorang yang bergelut di dunia properti syariah. Saya bergabung sama beliau. Nah, tapi memang dari segi motivasi utamanya itu memang saya maunya memang bekerja yang syariah-syariah seperti itu. Iya. Oh. Karena dari segi pemahaman juga, misalnya kita mau gabung di properti konvensional, itu kan ada ribanya dan lain-lain. Jadi motivasi utamanya memang itu karena cari yang berkah seperti itu, Pak Ahmad. Pekerjaan yang berkah, mencari hasil yang berkah seperti itu. Buat apa kita capek-capek kerja sana kemari dapat penghasilan yang banyak tapi hasilnya tidak berkah seperti itu. Ya betul itu Pak. Saya rasakan itu. Seperti itu Pak. Saya kerja juga di swasta dulu ya begitu. Rasanya jadi kurang puas dengan pencapaian dengan aktivitas sehari-hari, jadi kita memilih ya properti syariah. Jadi memang saya juga saya semangat itu waktu dengar properti syariah, hal yang baru ini. Syariahnya properti syariah biasanya kan properti itu langsung mindset kita riba kan. Betul. Properti syariah, Masya Allah. Sama, dulu saya juga seperti itu ketika sudah mulai ngaji. Jadi saya ngaji itu mulai di Bontang, belajar terkait Islam secara kafah itu mulai di sana. Kita diajari bahwa yang seperti ini riba, leasing dan lain-lain itu ada unsur ribanya. Makanya sebenarnya sebelum bergabung kita sudah ada mindset untuk menghindari itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu, seperti di leasing dan lain-lain itu sudah tidak masuk kategori pekerjaan yang dicari seperti itu. Makanya alhamdulillah dipertemukan sama salah seorang teman yang bergabung sebagai marketing juga di properti syariah. Kayaknya saya langsung tertarik seperti itu untuk bergabung. Jadi intinya motivasinya ini karena syariah ya. Ada cari yang berkah, seperti itu. Ada yang berkah dari syariah. Karena kan kalau slogan kami sendiri itu riba mengundang murka, syariah membawa berkah. Masya Allah, luar biasa. Betul sekali itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di apa tantangan Pak Ilham sendiri saat awal-awal terjun ke dunia properti syariah itu sendiri? Ya, jadi tantangannya sangat luar biasa Pak Rahmat ya. Apalagi oke lah sebelumnya saya sudah menjual atau memasarkan produk-produk misalnya kayak baju dan lain-lain, oke lah. Tapi di properti ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah kita sekali memasarkan, sekali iklan bisa dapat pembeli. Tapi di properti itu cukup ini juga banyak tantangannya ya. Kita butuh istiqomah misalnya dalam hal mengedukasi masyarakat. Apalagi di properti syariah ini pada saat saya gabung itu masih sangat asing ya di telinga masyarakat. Apa sih itu properti syariah? Betul juga ini seperti itu. Jangan sampai abal-abal di penipuan dan lain-lain hanya menjual agama seperti itu. Itu salah satu tantangan terbesar juga awal-awal saya bergabung di properti syariah, Pak Rahmat. Tantangan besarnya itu kan sebagai awal-awal kita sebagai marketing freelance kan. Jadi freelance itu betul-betul tidak digaji. Nanti kita bisa dapat penghasilan ketika kita melakukan penjualan. Nah, itu salah satu tantangan juga bagi saya pribadi ya. Bahkan saya kurang lebih sekitar 3 bulan memasarkan tanpa hasil, kesana kemari iklan dan lain-lain, bagi-bagi brosur tanpa hasil seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan itu sudah maksudnya dari segi teknik dan lain-lain, strategi memasarkan kita sudah kuasai. Alhamdulillah bisa closing juga. Seperti itu. Di 3 bulan pertama itu. Dan memang dari segi yang diajarkan sama mentor-mentor kita itu memang seperti itu. Bahkan paling lama katanya itu dalam 3 bulan itu minimal ada sudah bisa closing seperti itu. Jadi luar biasa ya perjuangan Pak Ilham ini. Alhamdulillah sangat saya rasakan. Jadi, intinya tadi tantangannya terkait dengan ada nama syariah di situ, sehingga kita juga masih masih kita sendiri belum paham terkait bagaimana ini properti syariah, sehingga kita harus mengedukasi masyarakat. Sedangkan kita ini kurang paham ya, tapi alhamdulillah mengalir terus belajar sehingga bisa mendakwahkan seperti apa itu properti syariah. Siap. Oke, selanjutnya ini sebenarnya sudah dijawab tadi ya. Berapa lama Pak Ilham baru bisa pecah telur? Dan bagaimana kesannya saat pertama kali closing? Jadi saya pecah telur itu
bahkan melewati 3 bulan sebenarnya. Oh. Saya hitung itu melewati 3 bulan, guncangan di situ, cari kerjaan yang lain saja deh. Berarti sempat ini ya, sempat juga down ya, sempat putus juga. Sempat. Ya. Namanya juga kan udah ada kerjaan lain, kita ngiklan ini kesana kemari, belum closing, udah ada pendapatan selama 3 bulan kan, wajar lah kalau kita down seperti itu lah. Tapi alhamdulillah setelah melewati proses kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan alhamdulillah setelah closing itu langsung semangat, semangat kembali, kemudian semangat ngiklan lagi apa dan lain-lain. Dan tentunya setelah closing itu setidaknya kita sudah menguasai teknik-tekniknya dari mentor-mentor kita kan, cara memfull up user seperti apa, kemudian cara mengiklan yang baik seperti apa. Intinya kita sudah sudah mulai paham terkait itu. Alhamdulillah selanjutnya itu dengan mudahnya itu user datang sendiri. Intinya ini kita ikhtiar saja maksimal, kita menuntut ilmu ya. Betul. Kalau dari ilmu bisnisnya memang seperti itu yang kita dapatkan, bahwa setidaknya di awal-awal itu kita branding diri dulu. Maksudnya seperti apa? Kita ini kan pemain baru, maksudnya orang-orang sekitar kita belum tahu kita bagaimana pekerjaannya. Makanya untuk di awal itu kita branding diri dengan cara menyebar informasi ke orang-orang sekitar, minimal orang-orang sekitar dulu. Kita sampaikan supaya orang tahu bahwasanya kita ini apa profesi kita. Saya jualan saya jualan kafling kafling syariah tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, seperti itu. Oke lah, kalau di awal-awal mereka masih apa sih itu? Maksudnya masih ini belum paham apa dan lain-lain. Maksudnya bahkan ada beberapa yang menertawai apa dan lain-lain. Tapi setidaknya di benak mereka sudah tertanam bahwa ketika saya membutuhkan ini, saya tahu kemana saya harus bertanya. Intinya kita tanamkan branding kita ke mereka, trust kita. Otomatis kan kalau orang-orang sekitar kita kan pasti yang namanya properti kan butuh ini juga, kehati-hatian dalam memilih. Makanya yang paling utama yang mereka percaya itu orang yang terdekatnya kan, seperti itu. Betul. Kalau dari segi kesannya luar biasa ya. Intinya setelah closing itu semangat itu kayak kembali 100% lagi barang. Intinya jangan menyerah ya. Betul. Karena ada masanya kita akan closing. Jadi betul. Intinya berusaha saja. Masalah rezeki itu insya Allah ada sendiri ya. Selama kita mau betul-betul berusaha. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Ilham. Apa itu? Ya, menurut Pak Ilham sendiri, seberapa pentingkah kita ikut bergabung sebagai pejuang properti syariah? Seberapa pentingkah? Kalau dari segi ininya sangat penting ya. Kalau menurut saya ini sangat penting, mengingat di masyarakat itu masih banyak yang belum paham terkait transaksi-transaksi yang sesuai syariah seperti itu. Salah satunya yang terbesar itu kan di transaksi properti. Makanya kita butuh sebanyak-banyaknya tim atau sebanyak-banyaknya orang yang siap mendakwahkan properti syariah ini, siap mengedukasi masyarakat terkait properti syariah ini, supaya kita sama-sama ketika kita sudah kuat, otomatis orang-orang sudah mulai melirik kita. Ketika mereka sudah melirik, itu artinya kita paling tidak sudah menolong mereka untuk terhindar dari transaksi ribawi. Kalaupun mereka belum sanggup untuk membeli produk yang kita tawarkan ke mereka, paling tidak dengan edukasi terkait riba ini mereka sudah dipahamkan. Mereka sudah paham bahwa yang seperti ini tidak boleh. Jadi poin pentingnya di sini adalah edukasi ya. Edukasi masyarakat. Dakwanya. Jadi bukan sekedar kita closing dapat uang ya. Betul. Kalaupun uangnya kita tidak dapat, setidaknya pahala dakwanya kita dapatkan. Seperti itu Pak. Itu sangat luar biasa itu di properti syariah ya, seperti itu. Jadi sangat mulia ya. Misi dari
para pejuang properti syariah ini. Jadi bukan cuma mendapatkan materi, tapi dapat dakwanya juga. Betul, seperti itu. Ini mungkin yang membuat Pak Ilham sendiri ini termotivasi. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih betah karena mengingat kita sudah nyaman di sini. Kemudian dari segi dakwahnya kita juga luas ya, maksudnya peluang kita untuk berdakwah di sini sangat luas seperti itu. Jadi sekarang ini semakin banyak yang bergabung menjadi marketing atau buat agensi, malah semakin bagus ya? Iya, bagus. Cuma ini lagi Pak Rahmat, kita usahakan bagaimana caranya kita mengajak teman-teman marketing ini tidak hanya sekedar bergabung karena melihat dari segi potensi jualan di properti itu syariah itu sangat luar biasa ya. Kalau sekarang memang bagus sekali Pak Rahmat, maksudnya dari pembelinya itu sudah sangat banyak ya. Maksudnya sudah banyak yang cari. Itu berkat edukasi teman-teman yang pendahulu kita dulu ya, yang maksudnya yang duluan bergabung di properti syariah. Itu berkat edukasi mereka sehingga masyarakat sekarang ini bisa dibilang ketika mereka bertanya, yang paling utama biasa ditanya ini syariah atau bukan, seperti itu. Nah, ini pakai bank atau langsung ke developer. Itu terkadang yang muncul sekarang di benak masyarakat. Makanya untuk marketing ini ada baiknya juga kita rangkul mereka supaya mereka juga selain jualannya lancar, dakwahnya juga lancar. Terkait pemahaman syariatnya juga bisa mereka dapatkan. Berarti bukan cuma yang dipahamkan usernya ya, atau customer itu sendiri, tapi marketing juga perlu paham, perlu belajar ya. Jualannya syariah, marketingnya juga syariah, seperti itu. Iya. Berarti sudah ini ya, cocok ini dengan KAPS ya, Komunitas Agen Properti Syariah. Betul, jadi cocok sekali itu. Ya, di sini kita selalu mengedukasi teman-teman untuk bisa belajar ya. Salah satunya ini ya, program kita itu belajar tahsin dan bahasa Arab. Betul. Khusus pemula. Mantap sekali teman-teman sekali. Tapi begini Pak Ilham, ini saya lihat banyak juga yang mengatasnamakan properti syariah itu tanpa riba, tanpa sita. Sebenarnya apa yang membedakan properti syariah itu sendiri yang memang murni syariah dengan yang perusahaan yang mengatakan tanpa riba, tanpa sita, yang pakai 6 tag itu tanpa riba, tanpa sita ya? Bagaimana kita bisa membedakan yang murni dengan yang tidak?